Saya dulu itu orangnya perfeksionis, teman-teman. Kan pernah kerja di Jakarta juga ya. Kalau saya dulu itu meninggalkan kos-kosan itu, Mas. Saya kalau meninggalkan kos-kosan itu, saya itu bisa bolak-balik ke kamar mandi, Mas. Kenapa kok bisa kayak gitu? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ya sama saya Mas Joko ya, di channel yang membahas tentang sembuh dari asam lambung dan anxiety ya, teman-teman ya. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya sama orang yang normal ya, yang tidak mengalami kecemasan berlebih, sama Mas Arif ya. Perkenalkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya temennya Mas Joko, kawan. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, teman-teman. Jadi saya dulu itu orangnya perfeksionis, teman-teman. Kan pernah kerja di Jakarta juga ya. Kalau saya dulu itu meninggalkan kos-kosan itu, Mas. Saya kalau meninggalkan kos-kosan itu, saya itu bisa bolak-balik ke kamar mandi, Mas. Kenapa kok bisa kayak gitu? Saya itu melihat keran, Mas. Apakah keran saya itu sudah saya putar, sudah saya matiin apa belum. Itu bisa sampai 4 kali 5 kali saya itu, kalau mau saya tinggal pulang. Berarti itu suka lupa ya? Ya bukan lupa, memang memastikan. Oh, pengen memastikan. Ya, pengen memastikan. Itu tapi berulang-ulang, Mas. Ya. Jadi sifat-sifat perfeksionis itu dari dulu ya, saya dari SMP saya itu sudah merasakan. Nah, sifat-sifat seperti itu, teman-teman, nah lebih baiknya itu dihindari lah. Soalnya kecemasan kita itu nanti akan jadi terlalu tinggi ya, kalau kita jadi orang perfeksionis ya. Jadi orang itu yang normal-normal aja ya, biasa gitu. Berarti itu termasuk kecemasan yang berlebihan ya, Mas ya? Iya, berlebihan. Iya. Itu efeknya ya, kayak itu ya? Kalau kena apa-apa itu nanti munculnya itu langsung jadi GERD ya, jadi panas dada. Soalnya kan cemasnya itu terlalu tinggi. Sedangkan kecemasan itu menimbulkan asam lambung, Mas. Bisa yang punya asam lambung itu gampang naik gitu ya? Iya, gampang naik. Jadi untuk teman-teman yang menderita kecemasan itu dilatih setiap hari itu bercanda, Mas. Saya dulu itu disuruh main sama anak kecil waktu sakit asam lambung. Itu efeknya apa itu? Kalau main sama anak kecil itu? Anak kecil itu nanti hormon kebahagiaan itu akan kembali, Mas. Jadi nggak cemas terus, bisa mengalihkan kecemasan ini. Yang penting itu butuh ketenangan hati ya. Iya, butuh tenang. Butuh tenang. Iya. Efeknya bisa ke apa? Asam lambungnya nggak gampang naik. Nggak naik ya, bisa lebih netral lah intinya. Jadi sifat-sifat perfeksionis itu lebih baik teman-teman mulai dari sekarang itu belajar seperti orang biasa gitu, teman-teman. Kalau sudah dicek, ya nggak usah dipikir, teman-teman. Nggak usah bolak-balik gitu ya. Saya kompor sama keran itu saya dulu saya cek bolak-balik, teman-teman, sebelum saya pulang. Ya memang bagus, teman-teman, kita waspada. Tapi kan nggak setinggi itulah. Nggak terlalu berlebihan. Nggak terlalu berlebihan lah. Nah seperti itu. Kalau sudah merasa dimatikan, nggak usah dipikirkan, teman-teman. Nah seperti itu. Itu tips dari saya, teman-teman, agar asam lambung kita itu turun lah, netral gitu, nggak naik terus. Kasihan ya otot esofagus kalau naik terus, itu nanti malah jadi panas di dada. Itu pengalaman saya, teman-teman. Kalau Mas Arif nih ya, saya tanya nih ya. Kan Mas Arif kan tidak menderita kecemasan ya? Tidak mengalami kecemasan. Jadi Mas Arif itu kalau misalkan ya mau ke tempat wisata itu naik motor jauh, itu yang dipikirkan apa, Mas? Kalau saya, yang saya pikirkan itu pokoknya seneng. Enggak memikirkan yang terlalu negatif lah. Intinya mikir tuh nyampe sana seneng-seneng, pokoknya bahagia lah. Enggak ada kecemasan yang berlebihan, enggak mikir nanti di jalan kenapa atau ada apa tuh, enggak mikir sampai situ. Jadi enggak dimikirin. Iya, soalnya kan enggak merasakan sakit yang seperti Mas Joko rasakan. Jadi saya tuh happy aja lah pokoknya gitu ya. Soalnya kan belum mengalami ya, jangan sampai lah intinya ya. Alhamdulillah
jangan sampai mengalami. Jangan sampai Mas, memang luar biasa. Iya. Kayak orang linglung gitu ya kalau ngalami. Jadi saya doakan Mas Arif itu sekeluarga semoga sehat. Amin, amin ya Allah, amin. Nah, itu beda halnya Mas sama saya dulu Mas. Saya itu kalau mau bepergian itu yang di pikiran saya itu nanti kalau jatuh di jalan gimana. Nah, nanti kalau kecelakaan gimana. Kalau sampai kayak gitu ya. Nah, ya nggak tahu. Efeknya ya. Iya. Memangnya memang kecemasan berlebihan itu seperti itu Mas. Jadi yang belum terjadi itu sudah saya pikirkan dulu. Misalnya kan kematian Mas. Oh iya. Kematian itu selalu muncul Mas setiap hari, setiap detik selalu muncul. Jadi itulah yang memperlama kesembuhan saya dulu Mas. Itu secara tidak langsung memperhambat ya. Iya, untuk mau sembuh lebih cepat tuh malah terhambat gara-gara mikir yang enggak nanti terus efeknya itu malah asam lambung naik. Asam lambung naik. Lama sembuhnya malah ya. Kan kalau luka di lambung kena asam lambung terus kan nanti nggak kering-kering Mas. Nah, misalnya kan ini ya, saya ini sakit teman-teman ini, bisulan ya, tapi saya biarkan dengan sembuh dengan sendirinya teman-teman. Soalnya kan di sini nggak ada asam lambung, jadi cepat kering. Bedanya sama di lambung. Kalau kita cemas terus, lukanya nanti kena asam lambung terus, jadi lama sembuhnya. Makanya tip dari saya kalau punya asam lambung itu nggak usah mikir sakit terus teman-teman. Kita usahakan itu melakukan hal yang menyenangkan. Nah, yang happy fun pokoknya yang fun lah ini. Jangan sedih terus. Kita itu pegang HP ya teman-teman. Pegang HP. Kalau 1 jam 2 jam nggak apa-apa teman-teman. Kalau 24 jam ya pasti capek tangan ini ya. Kalau capek ya kita taruh ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi orang anxiety itu nggak punya meja ya. Jadi nggak bisa menaruh emosinya, itu nggak bisa. Jadi cemas terus. Ya kapan sembuhnya teman-teman kalau seperti itu ya. Nah seperti itu Mas. Contohnya Mas. Ya, berarti harus pintar-pintar mengelola pikiran biar nggak terlalu cemas. Iya. Tapi Iya. Memang nggak segampang itu ya. Iya. Soalnya saya kan merasakan ya. Bahkan sampai habis banyak lah ini. Untuk berobat ya. Untuk berobat. Padahal kalau tahu ilmunya itu, memang kan dulu awal-awal sakit kan nggak tahu ilmunya. Jadi ya. Tahu ilmunya. Ya makanya saya sharekan agar teman-teman itu sadar lah. Kalau sakit ini itu sangat tidak berbahaya teman-teman. Simpel sekali, obatnya itu hanya jangan cemas, jaga pola mengontrol makan. Kecemasan lah. Iya, ini itu Mas. Ini nanti saya mau ngopi teman-teman sama Mas Arif ya. Jadi sebelum ngopi, cuacanya kan masih bagus ya, masih cerah, bikin video dulu lah gitu. Sekalian Cuaca mendukung. Ya. Ini tadi pulang kerja teman-teman. Langsung sini. Saya ngontak, Mas di rumah nggak? Di rumah gitu. Jadi ayo bikin video. Di mana nih? Di Gua Kancing. Padahal orang Tuban ini teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau ada tempat ini. Padahal orang Tuban. Saya asli Tuban. Tapi belum pernah kesini ya. Iya. Saya kesini tuh dikasih tahu sama Mas Joko malan. Kalau saya sendiri malah nggak pernah kesini. Padahal ini kalau bulan puasa itu rame banget Mas. Sampai ke sana itu buat ngabuburit itu rame banget lah. Rame banget katanya. Padahal di sini jarak dari sini ke rumah itu nggak terlalu jauh loh teman-teman. Tapi nggak tahu ya. Sekitar kurang lebih nggak nyampe 20 kilo kok dari rumah. Tapi belum tahu kalau ada tempat sebagus ini view-nya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi video kali ini segini dulu ya. Pokoknya intinya itu kontrol lah itu kecemasan teman-teman. Kalau cemas-cemas datang, ada rasa-rasa di semua tubuh ya, itu alihkan teman-teman, alihkan entah nyapu atau bersihin rumah. Pokoknya itulah, teman-teman. Pada intinya dibuat aktivitas yang bisa bikin hati seneng lah pokoknya gitu ya. Jadi ini buat orang normal ya seperti Mas Arif. Itu pesan-pesan buat orang-orang yang masih menderita kecemasan berlebih Mas. Tipsnya apa Mas? Ya, ini untuk kawan-kawan ya. Kalau saya sendiri alhamdulillah belum dan jangan sampai mengalami hal yang seperti yang dialami Mas Joko ya kawan. Ini pesan-pesan buat teman-teman lain semuanya. Sehat itu mahal kawan. Jadi selagi kita
karunia kesehatan, jagalah kesehatan itu sebaik mungkin. Karena kalau sudah namanya penyakit itu obatnya mahal. Apalagi kalau yang seperti apa, Mas? Anxiety itu kan itu mainnya ke pikiran itu, ya main ke pikiran. Jadi agak kalau nggak bisa menangani itu malah cemasnya itu keterlaluan gitu loh. Itu malah mengakibatkan terhambatnya untuk kesembuhan kawan-kawan sendiri. Jadi kan hidup kan udah ada yang ngatur ya. Iya, hidup sudah ada yang ngatur. Nggak usah dipikirkan. Iya, yang penting intinya bersyukur dan berusaha terus mencari kesembuhan, ikhtiar terus lah intinya untuk mencari kesembuhan. Kalau kita takut sakit, ya jaga pola makan yang benar ya, yang sehat-sehat lah, jangan makan gorengan dulu sama pedas, lemak-lemak itu hindari teman-teman. Oke, video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga channel ini semakin berkembang ya teman-teman. Soalnya sebentar lagi itu sudah mencapai 1000 subscribe teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Ini jam tayangnya sudah tembus teman-teman. Alhamdulillah ya. Video kali ini segini dulu. Subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe, agar saya itu semakin semangat teman-teman untuk share pengalaman sembuh dari asam lambung ini teman-teman. Video kali ini segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.